Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ridwan Halik. Saya adalah dosen program studi teknik mesin di Institut Teknologi Kalimantan. Sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kepakaran yang saya miliki, saya diberikan tanggung jawab untuk membawakan mata kuliah mekanika patahan dan kegagalan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Fracture and Failure Mechanics. Selanjutnya, mohon izin untuk memaparkan mata kuliah tersebut dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diwajibkan telah mengambil mata kuliah Material Teknik 2 terlebih dahulu. Mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari klasifikasi perpatahan dan kegagalan dari suatu material, mengidentifikasi dan menjelaskan mekanisme kelelahan dan kegagalan material, serta menerapkannya untuk analisis kegagalan. Dan yang terakhir adalah menghitung umur pakai komponen dalam sistem mekanikal. Mata kuliah ini berjumlah 3 SKS selama 1 semester. Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar mekanika patahan dan menganalisis fracture komponen, memahami penggunaan prosedur ASTM E2332. Mahasiswa juga diharapkan mampu memahami kegagalan mulur atau creep, mampu memahami ASTM E466 dan ASTM E468. Mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis prosedur kegagalan dan menganalisis patah mekanik. Dalam kuliah ini, saya menggunakan metode tatap muka dan diskusi, di mana setiap akhir materi terdapat proses review, yaitu mengulang kembali apa yang sudah diajarkan ke dalam bentuk tanggung jawab dengan mahasiswa. Adapun materi dan pokok bahasan yang akan disampaikan dalam mata kuliah ini meliputi klasifikasi perpatahan dan kegagalan, retak akibat korosi, perapuhan logam, retak las, dan retak pengerasan kerja dan thermal shock. Kedua, perpatahan dan kegagalan, bahan dari ciri perpatahan yang terbentuk dan kekuatan kohesi dan teori Griffith. Ketiga, perpatahan dan kegagalan bahan dari aspek metalografi dan efek takikan. Keempat, laju pelepasan energi regangan. Kelima, ketangguhan regangan bidang model Dugdale, daerah plastisitas pada ujung retak. Keenam, kegagalan mulur atau creep. Ketujuh, kegagalan lelah atau fatigue. Kedelapan, analisis kegagalan, pemeriksaan mikrostruktur, fraktografi, dan pengamanan permukaan patahan. Dalam mata kuliah ini, saya akan menggunakan metode asesmen dengan bobotnya seperti berikut. Tugas sebesar 30%, kuis sebesar 20%, UTS ujian tengah semester sebesar 25%, ujian akhir semester sebesar 25%. Adapun buku referensi utama yang digunakan adalah buku karangan Profesor Dr. Insinyur Sulistiojono DA tahun 2011 dengan berjudul Handout Mekanika Patahan dan Kegagalan Material 1. Surabaya, Institut Teknologi Kalimantan. Institut Teknologi 10 November. Kedua, buku Fracture Mechanics Fundamental and Application karangan Anderson TL tahun 2017. Buku karangan Scafford GF tahun 2016 dengan judul Fraktografi dan Failure Analysis George Lors Gonzalez Ferris 2018. Selanjutnya, mohon izin untuk menampilkan rekaman saya mata kuliah mekanika patahan dan kegagalan atau fracture and failure mechanics yang telah terlaksana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari pertama perkuliahan mekanika patahan dan kegagalan, fracture and failure mechanic. Kode TM-nya 2015110, program studi teknik mesin, jurusan teknologi industri dan proses. Periode semester genap 2021-2022. Nah, tapi sebelum itu teman-teman sudah melewati material teknik 2 ya, untuk mengambil mata kuliah ini. Jadi saya langsung menuju ke slide berikutnya. Ini terlihat ya slide-nya ya? Terlihat, Pak. Baik, terima kasih. Nah, ini deskripsi mata kuliahnya saya singkat saja. Jadi retak dan patah merupakan masalah yang sering dihadapi dalam masyarakat tidak hanya pada bidang industri, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, menurut Pasha 2015. Nah, masalah tersebut semakin bertambah di era modern dibandingkan era sebelumnya karena semakin kompleksnya teknologi yang ada. Jadi kita memang harus memahami sebagai anak teknik mesin, proses retakan dan mekanikal retakan itu nanti bagaimana, sehingga kita mampu menghindari kegagalan-kegagalan yang terjadi pada komponen akibat perambatan retak dan kelelahan suatu material. Ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Jadi mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan menjelaskan mekanisme kelelahan dan kegagalan material dan menerapkannya untuk analisis kegagalan, serta menghitung umur pakai komponen dalam sistem mekanikal. Nah, ini adalah peta kompetensi. Mahasiswa mampu mengklasifikasikan jenis perpatahan, kegagalan, dan memahami konsep deformasi, displacement, strain, dan stress. Itu pada pertemuan pertama. Pertemuan kedua, mahasiswa mampu mengklasifikasikan jenis perpatahan kegagalan. Terus kemudian yang 3 sama 4 nantinya mahasiswa memahami konsep deformasi, displacement, strain, stress, dan teori Griff. 5, 6, 7 itu nanti kemudian jadi satu untuk bidang aspek bahan, metalografi. Baru kemudian kita akan ada UTS. Pertemuan ke-9, ke-10, 11 itu targetnya adalah mahasiswa mampu memahami ujung retakan patahan berdasarkan model Dugdale. Pertemuan itu mahasiswa mampu memahami kegagalan ulur. 13 memahami menghitung siklus loading infinite dan siklus loading indefinite. Pertemuan ke-14 sama 15 itu analisis pakai standar ASTM E2332, 468 juga 466 akan diulas kembali di situ. Kemudian UAS. Nah, bahan kajiannya apa aja? Jadi bahan kajiannya teman-teman bisa lihat di sini ada klasifikasi perpatahan dan kegagalan. Kedua, kemudian klasifikasi perpatahan kegagalan sama ya. Jadi dengan thermal shock. Terus kemudian perpatahan kegagalan bahan dari ciri-ciri perpatahan. Keempat, perpatahan dan kegagalan bahan dari aspek metalografi dan efek takikan dan pelaju pelepasan energi regangan. Baru kemudian ketangguhan regangan bidang, model Dugdale, daerah plastisitas pada ujung retak, kegagalan mulur, sama yang terakhir adalah analisis kerusakan, pemeriksaan mikrostruktur, fraktografi, dan pengamanan permukaan patahan. Nah, jadi peta konsepnya nanti teman-teman di sini akan ada namanya STM ya, kita pakai 3 di sini, STM 466, STM 468, dan STM 2332. Ini membahas mengenai konsep kegagalan suatu material, baik itu infinite dan sama definite. Jadi sebelum mengalami kegagalan, kita bisa prediksi kapan akan mengalami kerusakan pada komponen tersebut. Kemudian ada namanya definisi patahan. Ini definisi harus dikuatkan juga sehingga ketika kita memahami suatu proses kegagalan baik itu sebelum dan sesudah, kita tahu definisinya bagaimana. Nah, kemudian ada perhitungan kegagalan material retak terhadap suatu material dan juga beban retaknya bagaimana. Jadi ketika ada suatu proses nanti di lapangan, teman-teman ketika bekerja itu bisa mengetahui beban retaknya sebelum kejadian itu terjadi. Sehingga nanti teman-teman mampu memahami, mengidentifikasi, dan menjelaskan mekanisme kelelahan dan kegagalan dari suatu material. Ini adalah komposisi penilaian yang akan saya berikan dalam satu semester ini. Jadi tugas dan praktikum 20%, tugas dan praktikum 20%, kuis itu 10%, UTS itu 20%, UAS itu 20%. Tapi sebenarnya ini ada perubahan nilai ya, sesuai dengan yang saya video saya di awal tadi, ada perubahan sedikit. Jadi UTS sama UAS itu 25%, masing-masingnya, terus kemudian kuisnya 10%, kemudian tugasnya itu 20%, 20%.
Nah, nilai bobotnya ini sudah saya berikan seperti ini, jadi nilainya 8/100 itu A dan seterusnya sampai nilai E. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat D itu diwajibkan mengulang gitu, atau mengambil mata kuliah yang lain. Ini adalah metode pembelajaran yang saya berikan, yaitu ceramah, diskusi, tugas, dan studi kasus, di mana ceramahnya seperti yang saya akan berikan, diskusi adalah tanya jawab, tugas adalah tugas yang saya berikan, dan studi kasus itu adalah kejadian-kejadian yang ada di lapangan yang mungkin nanti ketika teman-teman akan temukan suatu saat nanti itu teman-teman bisa prediksi sebelum kejadian yang terjadi. Nah, sumber referensinya saya pakai dua. Pertama dari Prof. Sulistiono, Handout Mekanika Patahan dan Kegagalan Material. Terus kemudian ada Fracture Mechanics Fundamental and Application dari Anderson, sama Anderson Fractography Failure Analysis Structural Integrity dari George Louis Gonzalez. Oke. Jadi klasifikasi, kita masuk ke materi pertama, yaitu klasifikasi perpatahan dan kegagalan. Patah akibat tegangan mekanis, patah lelah, patah dan retak akibat korosi, perapuan logam, retak las, retak pengerasan kerja, thermal shock. Jadi sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu mengklasifikasikan jenis perpatahan, kegagalan, dan memahami konsep deformasi, displacement, strain, sama stres. Tingkat mata kuliah ini adalah C2, A1, P2. Nah, di sini mengapa perlu mempelajari mekanika patahan dan kegagalan. Jadi harus tahu dulu. Jadi bahan yang mempunyai kekuatan tinggi itu mostly pasti dapat gagal. Jadi nggak semua bahan yang kita buat itu memiliki kekuatannya tinggi itu akan bertahan lebih lama dibandingkan material yang memiliki kekuatan sifat mekanik yang lebih rendah. Itu belum tentu. Nah, di sini perlu menganalisis kegagalan suatu material. Kemudian poin kedua adalah banyak penyebab kegagalan produk yang tidak bisa dijelaskan dengan teori elastisitas dan plastisitas saja. Kemudian poin yang ketiga adalah perancangan struktur, mesin perlu menambahkan aspek kemungkinan terjadinya suatu retakan. Seperti itu. Nah, terus kemudian, ini adalah filosofi perancangan konvensional, di mana ada filosofinya, kekuatan dari ketekukan defleksi itu mampu mengakibatkan terjadinya ketiadaan dalam konsentrasi tegangan. Terus kemudian perubahan yang terjadi apa? Kita harus melakukan peningkatan NDE. Terus kemudian ada cacat bukan akhir dari segalanya, biaya pergantian dan perbaikan, dan kemungkinan perawatan berkala. Itu filosofi dari perancangan secara konvensional, perancangan manufacturing. Baru kemudian dari situ kita akan menghadapi yang namanya mekanika patahan dan kegagalan. Setelah itu material sudah dibuat, dibentuk, manufacturing, baru kemudian kita harus cek probabilitas apa saja yang mengakibatkan terjadinya patahan dan kegagalan dari suatu material yang sudah dibuat. Nah, jadi kalau misalnya apa fractografi, kita balik lagi, menurut Gonzalez adalah suatu ilmu permukaan yang retak. Permukaan yang retak untuk tujuan pembelajaran karakterisasi topografi, mengidentifikasi jenis patahan, memahami penyebab terjadinya patahan, dan menentukan mekanisme patahan tersebut. Jadi, definisi fracture patahan adalah suatu proses pemisahan atau fragmentasi suatu benda padat di bawah aksi beban atau tegangannya, sehingga menciptakan permukaan baru yang disebut sebagai permukaan retak. Nah, kemudian faktor utama yang mengakibatkan patah ya, itu apa pada umumnya? Yang pertama adalah kondisi tegangan yang ditentukan oleh bentuk dari tubuh tersebut dan arah pemberian beban. Jadi beban itu kondisinya sudah nyentuh dan kemudian dia terefek oleh hal tersebut. Baru kemudian hubungan antara proses patah dan mikrostruktur, itu penting untuk yang kita harus analisis dan merupakan faktor utama salah satunya. Yang ketiga adalah hubungan antara proses patahan yang ada di lingkungan. Nah, baru kemudian di sini adalah perbedaan fracture mekanik dan fractografi. Jadi ada fracture mekanik sama fractografi. Fracture mekanik adalah ilmu yang mempelajari pembebanan, geometri, dan hubungan properti material yang mengarah ke fracture melalui sudut pandang mikroskopik. Nah, sedangkan kalau misalnya fractografi, ya karena ada grafinya, jadi ilmu yang mempelajari proses patah, fracture proses, dan kondisi permukaan retak. Jadi gambarnya kita harus analisis di situ. Nah, di sini saya tunjukkan adalah sebuah crack yang dimana dia ditandain di sini pada sebuah shaft, sebuah poros makroskopik
skalanya makro dan terjadi crack, dan kita menghitung berapa panjangnya retakan tersebut secara makro. Nah, kemudian kita secara mikro pun harus menganalisis hal tersebut. Jadi kita bisa lihat kedalaman dari suatu retakan dalam skala mikroskopik itu bagaimana arahnya dan bentuk jenis dari retakan tersebut tergolong apa. Nah, ini bukan perkuliahan keempat sebenarnya, ini salah tulis ini. Jadi di sini nanti saya akan jelaskan ada bagi dua, brittle fracture sama ductile fracture. Jadi ada patah getah sama yang bulat. Jadi kalau misalnya patah getah itu ada dibagi jadi 5, cleavage fracture, pseudo cleavage, intergranular brittle fracture, terus ada quasi cleavage, baru sama cleavage in amorphous material. Nah, sedangkan kalau misalnya patah ulet, itu adalah macroscopic appearance of ductile fracture, void nucleation and growth mechanism, ductile brittle combined fracture, terus kemudian ada ductile fracture mechanism dan ductile brittle transition. Jadi dibagi ada 2 dalam proses perempatan retak itu ya. Nah, kemudian di sini adalah brittle fracture, pembelahan cleavage-nya, di mana pembelahan adalah mekanisme patah yang paling representatif untuk patah getas. Jadi pemutusan langsung terjadi di bagian ikatan atom, menyebabkan pemisahan bidang kristal tertentu yang disebut dengan bidang belah. Jadi bisa dilihat di sini cleavage plane itu dia merambah retak, menembus bagian dari bukan hanya grand boundary tapi juga di boundary-nya juga akan mengakibatkan patah atau terjadi pemisahan, di mana phase by cleavage of grain-nya itu akan tidak teratur, tidak horizontal mutlak ataupun tidak vertikal mutlak. Jadi pasti akan acak sekali. Nah, plane-nya ini harus kita analisis dari skala mikro. Baru kemudian adalah mekanisme fracture, mekanisme of fracture. Di sini ada transgranular fracture, ada ductile fracture, microvoid coalescence, sama brittle fracture, cleavage, dan fatigue crack initiation dan growth. Sedangkan intergranular fracture itu grand boundary-nya separation dibagi menjadi 2 ya, dengan ada microvoid. Jadi void atau lubang-lubang itu mampu membuat intergranular fracture sebenarnya. Lubang-lubang pada mikrostruktur. Dan juga di sini ada grand boundary separation without microvoid coalescence. Jadi ada intergranular fracture juga diakibatkan oleh bukan void situ. Nah, ini adalah dimple formation yang ada. Jadi ada suatu lubang void, terus kemudian ketika ditarik dia akan membentuk seperti ini. Ini adalah uniaxial tensile loading. Terus kemudian di situ ada shear, regangan ya, di mana regangan ini nanti akan berefek sekali dengan hasil yang didapatkan. Bentuknya, arahnya bisa dilihat sendiri, itu mengarah horizontal yang berlawanan. Dan kemudian ada tensile tearing, robekan tarikan, itu juga mengakibatkan arah dari serabut. Kalau misalnya material ductile itu mengarah kemana, itu akan mempengaruhi sekali. Nah, ini adalah dimple formation owing uniaxial tensile loading, shear, and tensile tearing. Dan kemudian ini adalah cup and cone. Kalau teman-teman pernah lihat ya, waktu pas uji tarik, proses terjadinya nucleation, leading information and cup and cone fracture, whole nucleation and leakage region. Jadi awalnya A, dia kemudian throwback, lama-lama membesar, baru muncul ada namanya shearing lift. Ini adalah kondisi di mana teman-teman mendapatkan hasil uji tarik yang sudah sesuai dengan ASTM. Nah, ini adalah polished copper cross section-nya. Jadi hasil dari cross section-nya itu dipolis, terus kemudian dibelah, baru kemudian di manufacturing. Ternyata banyak ada void di sini. Bahkan ada yang ukurannya mungkin bisa dibilang ini makro ya. Tapi di sini tulisannya microscopic photograph of polished section parallel to tensile axis. Jadi hasil material yang sudah kita uji tarik atau sebelum diuji tarik itu kita bisa analisis polishing dulu, kemudian dalamnya nanti seperti apa, banyak void atau tidak. Karena void itu bisa mengakibatkan inisiasi dari suatu retakan. Nah, ini adalah dimple fracture, ductile. Dia akan membentuk suatu low magnification, di mana low magnification ini dia komposisinya 0,2% karbon, 1,4% Mn steel, 5338 test dengan temperatur 300.
in noted 3-point bending. Jadi banyak serabut-serabut ataupun di mana untuk menentukan grand boundary sendiri ini agak susah karena dia grand boundary-nya itu sangat banyak, sedangkan boundary-nya itu terlihat seperti di sini. Saya pakaikan master point. Sebentar. Ini adalah boundary-nya, sedangkan ini adalah grand boundary yang putih-putih. Jadi sangat besar sekali grand boundary-nya antara boundary satu sama yang lain. Nah, ini adalah cleavage fracture, di mana di sini ada tilt boundary, cleavage plane, fracture direction-nya bagaimana, itu akan mempengaruhi proses perambatan retak. Jadi kalau misalnya retaknya seperti ini, ada arah tegangan dari sini, dari sini itu akan mempengaruhi bentuk retakan berikutnya. Jadi ini adalah satu cleavage feature, di mana fracture direction-nya ini ada yang dari sini, typical feature associated with cleavage, baru kemudian ada making-nya, ini arahnya ke berlawanan. Nah, ini adalah river pattern, di mana sering ditemui oleh material yang bersifat getas, dan kemudian river pattern ini cenderung memiliki patahan yang sangat bagus, tapi dia tidak ada permukaan kasarnya ketika patahan tersebut terjadi. Ini adalah quasi-cleavage fracture, di mana quasi-cleavage fracture itu memiliki arah bidang yang berbeda-beda, tidak bisa sudut pandangnya semuanya mengarah ke visual tangkap itu diberikan, tapi dia ada yang mungkin kalau dalam SRD bisa 1101 atau 111 dan seterusnya. Ini adalah fat extraction, jadi dia memiliki extraction yang berbeda-beda, arah yang berbeda-beda, produce program loading fracture surface. Ini adalah salah satu dari material aluminium alloy 2024 T3 rock aluminium dengan bidang-bidang yang berarah seperti ini. Dari bidang tersebut kita bisa melihat ini tegangan besar maksimumnya berapa, tegangan sedang sampai tegangan rendahnya berdasarkan dari extraction-nya atau garis-garis yang diberikan dari patahan tersebut. Dan ini adalah salah satu material 6061 T6 notch round bar, di mana dia diberikan notch di sini banyak patahan dari suatu ketika logam itu paduan, strasinya tidak terbentuk secara bagus, tapi kita bisa lihat di sini dengan perbesaran yang lain, dengan konsentrasi tegangan yang sedikit besar untuk meningkatkan kualitas gambar, itu ada stresi atau baris-baris patahannya yang terjadi di situ. Nah, ini adalah carbon fiber polymer matrix. Jadi kalau polimer patah itu pun juga dianalisis, teman-teman. Polimer patah itu bisa di pipa PRP yang menggunakan polimer, resin, itu dia membentuk patahan-patahan sendiri. Gitu. Nah, patah-patahannya itu lebih cenderung menyebar, tidak tentu kalau misalnya patahnya polimer. Terus kemudian ini ada interface IM6 35016 di sini. Dia patahnya di mana dari bentuknya itu terlihat seperti ditiring atau dirobek di bagian tersebut. Di sini dengan maksimum perbesarannya 1400 saya sudah mendapatkan hasil gambar yang seperti ini. Dengan ukuran 50 mikrometer. Ini sama, ada rupture juga, proses rambat retak dari suatu ply atau suatu komposit ya biasanya. Dia ada gabungan dari beberapa polimer, terus kemudian ada patahan. Nah, patahannya tersebut bisa dicek skala mikro juga. Tapi mostly untuk polimer kita cek skala mikro karena kita mau lihat ukuran dari polimernya itu berapa dan juga arah rambat retaknya bagaimana. Nah, di sini bled out from natural pore, jadi pori-pori akibat dari alam itu bisa mengakibatkan suatu hole juga di sini. Nah, alam itu salah satu faktor yang tidak bisa ditentukan ya teman-teman. Dia bisa membuat korosinya itu semakin parah tapi tanpa kita ketahui gitu. Nah, ini adalah salah satu yang terjadi di mana bleed out from natural pore-nya itu membentuk pori-pori yang sangat
berbeda-beda arahnya, bahkan dari bidangnya pun arah robekannya pun beda-beda. Di sini ada yang panjang, ada juga yang dot atau titik-titik gitu. Dengan ukuran ini tergolong besar ya, 300 mikrometer. Ini adalah microballoon eksperimen di mana mimic natural porosity using glass microballoon, size-nya itu sampai 60 mikron, dan ada beberapa dari efek balon itu meningkatkan kekuatan dan stiffness-nya itu tidak diketahui. Jadi ada material mikrobalon yang mampu merusak si material untuk terjadinya proses retakan. Ini sama ya. Terus kemudian ini adalah salah satu project idea komponen failure investigation. Jadi kita harus investigasi dari komponen, fabrication fiberglass, composite, statistik failure-nya, itu semua harus dianalisis untuk mendapatkan analisis kegagalan. Ini adalah fracture, patahan, jadi crack formation, crack propagation itu harus diketahui betul untuk bisa menganalisis dari suatu fracture. Terus kemudian di sini ada depending on ability material undergo plastic deformation before the fracture to fracture modes and can be defined. Baru kemudian di sini ada ductile fracture, most metal not too cold, and then brittle fracture itu rata-rata keramik ya, dan dia termasuk dia cold metal. Itu pasti menghasilkan brittle fracture. Ini adalah contoh dari struktur mikronya. Ini adalah ductile fracture. Banyak sekali grain boundary yang terjadi di sini. Terus kemudian ada juga brittle fracture, ada grip fracture di sini. Dan ini adalah thick fracture. Terus dan di sini ada fatigue fracture yang dimana dia proses arah rambatnya kita bisa lihat di sini dari secara vertikal dia datangnya ya. Dan kalau misalnya gambar yang ini terjadi macam-macam dia, ada yang dari arah sini, ada yang dari arah sini. Jadi tergantung dari materialnya juga. Ini adalah fatigue process ya. Jadi ada 3 stage atau 3 tahapan. Di mana tahap pertama adalah crack initiation, baru crack propagation or stable crack growth, sama yang ketiga adalah unstable crack growth or failure. Itu yang terjadi kalau misalnya patah rambatnya itu lambat. Tapi kalau misalnya tegangannya diberikan besar, itu berbeda cerita. Ini adalah ductile warning before fracture. Dan ini adalah brittle no warning ductile fracture, sama seperti yang tadi ya. Kalau brittle ya pasti dia datar, tapi kalau moderate ductile dia akan menimbulkan permukaan yang sedikit kasar pada bagian patahan. Kalau very ductile dia akan membentuk lancip. Seperti ini. Crack growth 60 derajat apply stress dan 45 derajat maximum shear stress. Oke. Untuk sampai sini dulu, ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan? Tidak ada? Coba saya tanya Kelvin ya. Kelvin, dengar suara saya? Oh, sepertinya lagi off ya. Oke, jadi memang kalau misalnya kita bahas mekanika patahan di awal semester ini, perkuliahan pertama, itu masih banyak yang harus kita bahas karena beda material, beda juga metode patahannya. Dan juga proses penganalisannya itu juga berbeda. Jadi teman-teman harapannya di sini bisa memahami proses patahan dengan baik ketika nanti teman-teman berada di lapangan. Dan perlu diingatkan juga tugas-tugasnya nanti akan saya berikan di pertemuan ketiga, keempat, itu akan saya berikan sebelum UTS dan setelah UTS, itu pertemuan sekitar 10 dan 11. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dulu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.